Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya, Arvin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pembahasan mengenai tryout yang kita lakukan sebelumnya, yaitu tryout nasional untuk mata pelajaran matematika. Di sini akan saya bahas 15 soal dari nomor 1 sampai nomor 15, dan kita akan lihat pembahasannya satu persatu dan kunci jawabannya juga, sehingga mudah-mudahan apa yang dibahas nanti bisa kalian pahami, sehingga bisa membantu kalian memberikan soal-soal untuk tryout berikutnya atau juga untuk UTBK nanti ya. Kita akan mulai dari soal nomor 1. Sudah siap? Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Oke, ini adalah soal nomor 1 yang kita kerjakan di tryout. Di sini diberikan suatu sistem persamaan linear. Sistem ini memuat dua variabel x dan y yang diberikan dengan bentuk seperti ini. Kita diminta untuk menentukan solusi dari sistem ini, kemudian kita hitung nilai a, b. Perhatikan, kita akan mulai ya. Di sini saya akan menggunakan warna putih saja. Di sini kita mempunyai dua persamaan. Katakanlah kita ambil yang pertama dulu. X tambah 2 per 2, kemudian dikurang X kurang Y per 3, itu 1. Nah, ini persamaan pertama. Di sini kita harus sederhanakan dulu. Jadi kita kalikan dulu dengan KPK dari 2 sama 3, 6. Kita kalikan dengan 6. Hasilnya adalah 3x tambah 2 kurangkan 2 x kurang Y sama 6. Kemudian kita kalikan secara distributif, kita dapatkan 3x tambah 6 kurangkan 2y tambah 2x ya, misalnya 2x tambah 2y sama 6. Kemudian kita sederhanakan, 3x dikurang 2x itu adalah x. Di sini kebetulan ada 6 nih. Nah, 6-nya kita eliminasi saja. Jadi kita coret, strap begitu. Jadi tinggal apa? X tambah 2Y ya. Jadi kita tinggal X tambah 2Y adalah 0. Yang bisa kita sederhanakan berarti X-nya adalah negatif 2Y. Anggap saja ini adalah persamaan pertama yang kemudian kita pakai lagi nanti untuk persamaan kedua ya. Oke, sekarang kita coba lihat yang persamaan kedua. Kita mempunyai X tambah Y per 3 kurang Y tambah 1 per 2 sama 2. Kemudian kita sama kalikan dengan KPK dengan dari 3 sama 2 yaitu 6. Dan kita peroleh 2 X tambah Y kurang 3 Y tambah 1 adalah 12. Uraikan lagi dengan perkalian secara distributif, kita dapatkan 2x tambah 2y kurangkan 3y dikurang 3 itu 12. 2x dikurang 3, 2y dikurang 3 itu kan negatif y. Ya, 2x negatif y. Ini min 3 pindahkan jadi 15 kan. Sekarang kita dapat dua buah persamaan. Di sini coba bisa di highlight ya. Ini adalah persamaan pertama. Ini adalah persamaan kedua. Highlightnya pakai warna biru juga. Nah, oke ya. Jadi ada dua persamaan. Dari dua persamaan ini, kemudian kita sederhanakan lagi. Karena ini bisa dilakukan substitusi, jadi kita langsung substitusi aja ya. Awalnya kita pandang 2x kurang y sama dengan 15. Karena x itu negatif 2y, jadi kita tuliskan 2 dikali x kurang y dapatlah negatif 4y min y, dan kita dapatkan negatif 5y adalah 15, dan diperoleh y-nya adalah negatif 3. Karena y-nya adalah negatif 3, maka x-nya adalah
min 3 dimasukkan nanti min 3. X-nya kan min 2 kali ya, Y-nya min 3 berarti X-nya 6. Nah, gitu. Pertanyaannya AB-nya kan solusi. Karena ini solusinya, maka kita bisa simpulkan bahwa di sini A-nya adalah kebalik, A-nya di bawah ya. Jadi A-nya adalah 6. Sementara untuk B-nya di atas itu adalah negatif 3. Jadi B-nya adalah negatif 3. Jadi A ditambah B sama dengan 6 ditambah negatif 3, yaitu 3. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Sip, ini untuk soal nomor 1. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 2. Soal nomor 2. Di sini diberikan suatu penjumlahan trigonometri, yaitu sin, cos, sin 3, cos 3, sin 5, cos 5 gitu kan ya. Itu pangkat ya. Nah, bentuk ini seharusnya salah. Harusnya pakai itu ya. Pakai highlight gitu maksudnya. Nah, bentuk ini nih kita akan sederhanakan. Cara seperti apa? Nah, coba kita lihat caranya ya. Kita gunakan yang warna putih. Bentuk sin X tambah cos X tambah sin 3X tambah cos pangkat 3X dan seterusnya. Itu bisa kita pecah seperti ini. Sin X tambah cos X tambah sin pangkat 3X tambah cos pangkat 3X tambah lagi sin pangkat 5X tambah lagi cos pangkat 5X dan seterusnya. Sekarang lebih gampang kita kumpulkan yang sin dengan sin dan cos dengan cos. Jadi kita bisa pandang seperti ini. Sin X tambah sin pangkat 3X tambah sin pangkat 5X tambah seterusnya. Tambahkan lagi cos X tambah cos pangkat 3X tambah cos pangkat 5X dan seterusnya. Nah, yang pertama kita lihat ini adalah deret geometri tangga, yaitu dengan suku pertamanya sin X dan rasionya itu sin kuadrat. Nah, tapi kan rumus deret geometri itu apa? S infinite itu adalah A per 1 kurang R dengan syarat rasionya itu harus kurang dari 1 kan, mutlaknya. Nah, sementara karena ini nolnya X-nya di antara 0 sampai per 2, karena X-nya itu di antara 0 dan pi per 2, akibatnya, coba kita cek ya. Akibatnya untuk rasio yang sin gimana? Tentu saja sin X akan berada di antara sin 0, 0. Sin pi per 2, 1. Nah, gitu. Nah, karena rasionya di antara 0 sama 1, ini kan sin X-nya ya, sementara ini kan rasionya itu sin kuadrat. Nah, ini kan rasionya itu adalah sin kuadrat X. Ini juga, ini rasionya adalah cos kuadrat X. Jadi untuk deret yang pertama rasio sin kuadrat, sementara deret tangga akan terdefinisi kalau rasionya itu mutlaknya kurang dari 1. Nah, karena kita lihat bahwa sin X-nya itu di antara 0 sama 1, tentu saja untuk sin kuadratnya kita bisa lihat berarti di antara 0 dan 1 juga. Dan hal ini sama juga untuk yang kosinusnya. Jadi karena X-nya di antara 0 sampai per 2, maka kosinusnya juga di antara 0 dan 1, sehingga karena cos 0 itu 1, cos pi per 2 itu 0, maka di antara itu kan. Dan dia dikurangi 1, maka positif ya. Maka cosnya juga, cos kuadratnya juga berada di antara 0 dan 1. Nah, karena memenuhi syarat, ini kan ekuivalen dengan
Ini ya. Nah, karena R-nya di antara min 1 sama 1, maka dia konvergen ke rumus ini, dan ini memenuhi juga, maka ini bisa kita sederhanakan. Jadi A per 1 kurang R, A-nya ini 1 kurang R ini. Ditambahkan ini A-nya per 1 kurang R. Rasionya ini, untuk yang kedua. Nah, ini jelas ya, ini kita rapikan dulu ya. 1 dikurang sin. Sekarang kita harus ingat bahwa 1 kurang sin kuadrat itu kan cos kuadrat. Jadi ada rumus ya, identitas ya. Ini identitas ini. Bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu kan 1. Berarti 1 kurang sin kuadrat itu kan cos kuadrat, 1 kurang cos kuadrat juga sin kuadrat. Sehingga bentuk ini bisa saya sederhanakan lagi. Jadi sama dengan sin X per cos kuadrat X tambah cos X per sin kuadrat X. Nah, tahap terakhir yaitu menyebut pecahan. Karena kita menjumlahkan pecahan, jadi penyebutnya harus disamakan ya. Jadi kita punya sin pangkat 3X tambah cos pangkat 3X per sin kuadrat X cos kuadrat X. Yang ini merupakan jawaban untuk opsi yang D. Nah, soal nomor 3. Soal nomor 3 kita mempunyai pertidaksamaan. Pertidaksamaan ini melibatkan bentuk mutlak. Coba kita lihat untuk solusi mutlak ya. Jadi kalau untuk mutlak ini kita sederhanakan dulu. Mutlak X kuadrat min 2 kurang 6 ditambah 2X kurang dari 0. Itu bisa saya rapikan menjadi ini. Kita pindahkan saja enggak ada kata mutlaknya. Sekarang untuk formulanya, jadi gini, ini rumusnya ya. Bahwa jika kita mempunyai bentuk yang seperti ini, itu akan mungkin diganti aja dengan GX ya. Kurang dari GX, maka itu akan sama saja dengan ini. Nah, begitu. Akibatnya apa? Karena mutlak ini kurang dari 6 kurang 2X, maka bisa saya tulis negatif 6 min 2X kurang dari X kuadrat min 2 kurang dari 6 min 2X. Nah, untuk menggunakan yang di sini kita harus ketikkan 2 kali. Yang pertama untuk yang di sini. Gitu. Yang kedua untuk yang di sini. Ya, jadi ada 2 langkah. Sekarang kita sebutlah ini langkah pertama, ini langkah kedua ya, langkah kedua. Ini langkah yang pertama dan dia itu harus memenuhi dua-duanya. Oke, sekarang kita kerjakan yang step 1. Kita punya negatif 6 min 2X kurang dari X kuadrat negatif 2. Sehingga kalau saya uraikan, kita dapatkan apa? Min 6 plus 2X kurang dari X kuadrat min 2, 0 kurang dari X kuadrat min 2X min 6 berarti plus 4. Ini kan sama saya berarti X kuadrat min 2X plus 4 lebih dari sama 0. Tapi perhatikan, jika ini menyelesaikan ini kita harus faktorisasi. Tetapi ini tidak bisa difaktorisasi. Buktinya apa? Nah, kita bisa tunjukkan diskriminannya. Cek diskriminan. D-nya berapa? B kuadrat dikurang 4AC yang nilainya itu adalah negatif kan? Nah, karena negatif maka dia definit positif. Sehingga dia definit karena ini koefisiennya positif maka definit positif. Akibatnya untuk yang pertama
Pertidaksamaan ini benar-benar untuk semua bilangan real. Karena X kuadrat kurang 2X tambah 4 kan definit positif dan lebih dari 0. Dan tentu saja itu benar untuk semua bilangan real. Akibatnya kita bisa tulis untuk himpunan penyelesaiannya, HP yang pertama adalah bilangan T. Oke. Untuk yang kedua sekarang. Kita punya X kuadrat kurang 2 kurang dari 6 min 2X. Rapikan lagi seperti tadi, ini plus 2X, ini min 8. Kebetulan ini bisa difaktorisasi menjadi X plus 4, X min 2. Dengan perhitungan sederhana, dapatlah solusinya 2 kurang dari X kurang dari F2 sampai 4 ya, kembali tulisnya. Diperoleh negatif 4 kurang dari X kurang dari 2. Dan inilah yang menjadi solusi keduanya. HP2 yaitu himpunan X di antara min 4 dan 2. Karena solusi persamaan yang persamaan yang putih ini adalah irisan dari yang pertama dan kedua kan, maka saya bisa tulis kembali warna putih ya. Jadi kita perlu HP yang sebenar-benarnya itu adalah irisan antara HP yang satu dan HP yang kedua. Tapi kan yang pertama kan real kan, diirisan sama yang kecil apa yang kecil. Jadi hasilnya adalah X di antara min 4 dan 2. Perhatikan kembali ke soal. Persamaan ini mempunyai solusi X di antara A sama B. Sementara kita dari yang kita kerjakan, kita bisa simpulkan bahwa ini adalah A-nya. Ini adalah B-nya. Karena itu adalah A dan B, maka di sini ya. Jadi A ditambah 2B adalah A tambah 2B. Diperoleh hasilnya adalah 0 gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. 4 ini adalah soal tentang vektor. P1 dan P2 adalah dua bilangan real yang mengakibatkan vektor A dan B ini membentuk sudut 60 derajat. Nah, kita mempunyai rumus lagi di sini yang melibatkan vektor dan rumusnya. Jika diberikan vektor A dan B dengan theta adalah sudut yang dibentuk antara A dan B, maka dot product dari vektor itu adalah perkalian skalar dari panjang vektornya dengan sin theta, cos theta. Saya salah tulis, maaf ya. Cos theta. Kalau begini gimana? Nah, kalau itu kita cari saja. Kita mempunyai A. Kalau kita tuliskan dalam bentuk vektor A itu kan apa? 1 akar 2 dan P kan. Sehingga kita peroleh panjang vektornya adalah akar dari 1 tambah 2 tambah P kuadrat, yaitu akar dari P kuadrat tambah 3. Di sisi lain kita punya vektor B 1 min akar 2 dan P. Kebetulan sama, kita bisa hitung panjang vektornya yaitu akar 1 tambah 2 tambah P kuadrat yang nilainya sama seperti panjang vektor A. Karena sudutnya 60 derajat, berarti tetanya itu kan sudut antara A sama B itu. Dan itu kan 60 derajat. Akibatnya apa? Tentu saja cos tetanya adalah cos dari 60 derajat yang nilainya adalah setengah. Memasukkan mereka bertiga ke rumus yang kita tulis tadi warna merah, maka ini diperoleh A plus B. A-nya adalah ini A
dot B. Ini panjang vektornya ini. Kalikan cos theta, yaitu cos 60 derajat itu. Selesaikan untuk perkalian skalar, kita akan mengalihkan entry-entry yang bersesuaian terus dijumlahkan. 1 tambah 0 akar 2 dikali min akar 2 itu kan min 2 ya. Kalau 0 sih saya pikir tambah 1 ditambahkan dengan 2 dikurang dengan 2 1 kurang 2 ditambah P kuadrat sama dengan ini akar-akar jadinya tinggal P kuadrat tambah 3 kalikan setengah. Yang sebelah kanan kita hitung dulu P kuadrat min 1, tapi dikali 2 nanti ya, karena kan kita kedua ruas kalikan dengan 2 kali setengah tadi kan. Kita peroleh 2 P kuadrat min 2 adalah P kuadrat plus 3, berarti P kuadrat adalah 5. Dengan perhitungan kita dapatlah P-nya adalah plus minus akar 5. Diperoleh P1-nya itu akar 5, P2-nya adalah negatif akar 5. Pertanyaannya, berapakah P1 atau P2? Hitung lagi. Jadi P1, P2 adalah akar 5 dikalikan min akar 5, yaitu negatif 5. Jawabannya adalah yang D. Berikutnya, nomor 5. Banyaknya bilangan real X yang memenuhi persamaan ini adalah X-nya dibatasi antara 0 sampai 2pi. Cara pengerjaan kayaknya ini nggak terlalu aneh ya. Jadi kita bisa tulis saja, perhatikan langsung di soalnya 8 cos pangkat 4X kurang 8 cos kuadrat X itu 0. Bagi 8 dulu atau faktorisasi langsung ya. 8 cos kuadrat X dikalikan cos kuadrat X kurang 1. Gitu. Dari dua persamaan ini kan kita dapat apa? Cos kuadrat X-nya adalah 0 atau cos kuadrat X-nya adalah 1. Kalau cos kuadrat X-nya 0 artinya cos X-nya juga 0. Sekarang kita pikirkan, berapa sih nilai X yang ini? Dia kan di antara 0 sampai 2 ya. Berapa sih cos yang nilainya 0 di antara situ? Tentu saja X-nya adalah pi per 2, yaitu 90 derajat, dan 3pi. Kalau 3pi itu cos 90 kan 0 ya. Cos 270 juga 0. Gitu. Ada lagi? Tidak ada. Lanjut ke sini. Kalau cos kuadrat X itu adalah 1, tentu saja cos X-nya adalah 1 atau cos X-nya adalah min 1 kan? Kalau cos X yang bernilai 1 di range ini, di interval ini adalah tentu saja X-nya harus 0. Selain 0 dia pasti 2pi. Tapi untuk cos X yang negatif 1, maka X-nya hanya 1, yaitu si pi. Nah, gitu. Kalau kita lihat ada berapa solusi jadinya. Ini adalah solusi pertama, ini yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi terdapat 5 solusi. Terdapat 5 solusi. Jadi jawabannya adalah yang D.